Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansorihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada bu'aida subuh kita bisa beriktikaf di Masjid Fathul Umur untuk melaksanakan kajian yang sedang dirutinkan dengan satu pembahasan bagaimana kita mempersiapkan jalan menuju kampung yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Karena memang tempat kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Dan itu ada dua, surga atau neraka. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, jamaah Masjid Fathul Umar yang dirahmati Allah SWT, kalau Allah sudah berkata orang itu punya visi akhirat, dipastikan dia surga. Karena para penghuni neraka itu visinya bukan akhirat, visinya adalah dunia. Dan itu Allah katakan langsung melalui yang disampaikan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah sepantasnya kita senantiasa bersalawat kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Mesir mengatakan sallu ala Nabi, bersawatlah kepada Nabi, maka kita jawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 itu sangat tegas. Dalam surat 11 ayat 15 dan 16 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridud dunya. Allah mengatakan man kana yuridud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan segala perhiasannya, dengan segala pernak-perniknya dunia, nuwaffi ilaihim fiha, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan di dunia sedikit pun. Sehingga moto ini muncul di kalangan orang umum. Siapa yang berusaha, dia yang mendapatkan. Padahal untuk urusan dunia itu nggak ada hubungannya dengan apa yang dia kerjakan. Dunia itu sebenarnya Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ada orang yang bebeakan habis-habisan tapi nggak sukses dunianya. Bukan berarti dia kurang berusaha. Guys, berusaha bebeakan, anggaru miskin. Ayatnya lo gitu jelma. Ayatnya naros ya abdi teh gitu. Ayat. Ada orang yang nyantai-nyantai aja kaya. Kenapa? Dapat warisan. Laras tuh.
Tapi aneh, di masyarakat kita masih mengatakan siapa yang berusaha, dia pasti akan mendapatkan. Siapa yang menanam, dia pasti akan menuai. Padahal Allah mengatakan, memang Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia akan kami penuhi sesuai dengan a'malahum, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ini penegasan dari Allah sebenarnya. Orang yang berorientasi dunia, amalannya ya dibalas oleh Allah cuma sebatas kehidupan dunia. Lanjutan ayatnya, di dunia tidak dirugikan sedikit pun. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya, termasuk orang yang kufar sekalipun. Orang kafir nggak pernah dizolimi oleh Allah. Artinya apa jamaah? Kalau ada orang kafir yang hidupnya menderita, itu kesalahan di saha. Kesalahan ada di mana? Dirinya sendiri. Maka lanjutan ayatnya kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, kata Allah, terlihat. Itulah mereka-mereka yang tidak mendapatkan apapun di akhirat. Laisa lahum fil akhirah. Tidak mendapatkan apapun di akhirat. Maksudnya akhirat siapa? Surga. Lanjutan ayatnya masih tegas, Allah mengatakan illan nar, kecuali neraka. Itulah mereka yang tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka, kata Allah. Illan nar. Wa habita ma sana'u fima fiha, ya. Sia-sialah apa yang dikerjakannya di dunia. Tuh lihat kata Allah, wa habita ma sana'u fiha. Padahal tadi arti ini juga diingatkan oleh Allah kepada kita jamaah. Kalau orang yang orientasinya dunia, walaupun dia menginginkan akhirat, menginginkan surga, nggak dapat apapun di akhirat kecuali ilan nar, kecuali neraka. Allah mengatakan, wabatilum makanu ya'malun, dan ditolaklah semua amalan-amalannya untuk urusan akhirat. Wabatilum makanu ya'malun, dan tertolaklah apa yang mereka kerjakan. Untuk apa? Untuk akhiratnya. Lebih tegas lagi, Allah mengatakan dalam suratnya, surat 17 ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata aljalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Lihat ayatnya. Siapa yang ingin disegerakannya ajilata, disegerakannya kehidupan dunia. Terjemahan agak bebas adalah ingin kaya. Disegerakan dunianya, ingin kaya. Aljalna lahu fiha. Kami akan segerakan. Kami akan berikan kekayaan itu kepada siapa yang mau kaya. Cuma lanjutan ayatnya. Di sini penegasan Allah. Manasya'u liman nuridu. Apa-apanya dunianya yang kami kehendaki. Dan siapa-siapanya untuk mendapatkan dunia yang kami inginkan saja. Nggak ada hubungan dengan kerja dia. Ini penting buat kita jamaah. Jangan sampai kita tertipu oleh diri kita sendiri. Allah mengatakan, mana sya'u liman nuridu. Apa-apanya terserah Allah, siapa-siapanya juga terserah Allah. Maka selalu ketika Allah bicara tentang kehidupan dunia, bicara tentang rezeki, bicara tentang
Rezeki selalu Allah mengatakan man nasya, man nasya, man nasya. Siapa yang diinginkan, siapa yang dikehendaki Allah. Kalau untuk urusan dunia. Allah kata begitu. Lanjutan ayatnya. Summa ja'alna lahu jahannam, kata Allah. Kemudian kami jadikan baginya jahannam. Yaslaha. Tempat kembalinya. Mereka masuk ke dalam nerakanya mazmuman madhura. Dalam keadaan terhina dan terusir. Kenapa terusir? Karena dulu nenek moyangnya tinggal di mana? Nenek moyangnya tinggal di mana? Adam dan Hawa tinggal di mana? Surga, belum pernah ke neraka. Artinya dia nggak kembali ke surga. Kembalinya ke neraka. Bahasanya madhura, terusir. Ini penting buat kita semua jamaah. Tinggal kita evaluasi diri kita, apakah kita walaupun sudah sepuh semua di sini hari ini karena zamannya kebanyakan para pensiunan gitu kan. Udah kenceng belum mikir akhiratnya gitu. Kan kata sebuah syair lagu begitu, sembayang nanti saja kalau sudah tua gitu teh. Ternyata banyak juga orang tua yang tidak sembayang. Saya pernah ketemu kok dengan orang seperti itu. Waktu saya berobat ke alternatif gitu kan. Ada pasiennya, seorang bapak usia mungkin sekitar 60-an lah. Ya sepuh lah, walaupun kata PBB masih anak muda gitu. Karena usia anak muda kata PBB itu usia akhir balik sampai usia 65. Jadi di bawah 65 tahun masih pemuda begitu. Walaupun gak aki-aki gitu teh. Gitulah. Karena memang usia dulu masa lalu tuh panjang-panjang usianya. Sampai ratusan tahun. Nah, masa zaman Rasul usianya cuma sampai usia 62 tahunan, sampai 70. Situn wasabaun, kata baginda. Antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu usia manusia zaman Rasul sampai dengan hari kiamat. Jadi kalau yang di atas 70 itu bonus gitu. Nah, itu gambaran. Dan ternyata nggak sedikit orang-orang tua pun masih nggak rajin ibadahnya. Akhiratnya. Dan ketika saya ketemu sama orang yang 60-an tahun, mungkin 62 tahun, kena stroke dia. Begini nih. Agak susah jalannya sebelah kiri. Kayaknya sebelah kanannya agak sedikit terkendala. Karena stroke-nya. Dia ngomong, tapi ngomong masih lancar, nggak cadel. Bu dokter. Dokternya ibu perempuan. Namanya dokter Magdalena. Muslimah dia. Mualaf. Bu dokter, berikan resep buat saya yang manjur. Biar saya bisa normal lagi badan saya dan bisa main perempuan lagi. Lihat tuh. Saya sebagai seorang muslim hari itu kan udah saya tahu dia seorang muslim. Kan dia ngomong assalamualaikum. Saya pegang pundak Kang. Punten. Hari Akang teh dikasih penyakit seperti ini oleh Allah. Agar Akang berhenti perbuatan anu ke saya itu. Apa jawaban dia? Udahlah Pak Haji, nggak usah urusan orang lain. Urus diri sendiri Pak Haji sama penyakitan. So, coba. Udah sih diam. Tugas saya sebagai seorang muslim sudah saya laksanakan. Itu hanya menyampaikan kebaikan, hanya menyampaikan kebenaran. Tidak akan menjadi beban bagi saya apa yang dia kerjakan. Karena Allah mengatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun, kata Allah. Umat-umat yang dulu telah berlalu, kata Allah. Apa yang mereka kerjakan untuk mereka. Dan kamu gak akan ditanya apa yang mereka kerjakan. Gak akan ditanya ke kita.
Tadi ayat yang dibaca imam itu juga sindiran buat kita. Surat Al-Maidah yang dibaca. Jangan karena kebencian kamu kepada kaum, kamu tidak berlaku adil. Karena kebencian kamu, Allah mengatakan nggak boleh kita nggak berlaku adil. Tidak berlaku adil. Harusnya berlaku adil. Punten, agak sedikit nyerempet politik, tapi ini penting. Dulu calon presiden kita muslim semua nggak? Muslim semua nggak? Halo? Nomor 1 muslim nggak? Nomor 2 muslim nggak? Nomor 3 muslim nggak? Yang sekarang masih jadi pimpin kita muslim nggak? Jangan karena kebencian kamu kepada seseorang berlaku tidak adil. Apalagi dia masih muslim. Ini penting, udah selesai, sudah. Tinggal kita berdoa. Yang nanti yang dilantik menjadi pimpin yang benar. Udah sama-sama muslim kok. Dan kita nggak akan ditanya apa yang dikerjakan yang nggak dilantik oleh Allah SWT. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan. Lihat lagi ayatnya. Surat Ali Imran ayat 179. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran 179. Lihat ayatnya. Apa kata Allah? Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 179, Allah mengatakan apa? Maka Allah liyazzaral mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan pernah membiarkan liyazzaral mu'minina, orang-orang beriman, ala ma antum alaihi, seperti kamu hari ini keadaannya. Jadi Allah menyatakan sebuah pengumuman pada kita bahwa Allah nggak akan pernah membiarkan orang-orang yang beriman seperti kita hari ini. Maksudnya apa? Kita walaupun hadir hari ini sama-sama beriman, sama-sama di masjid, tapi apa yang kita alami sama nggak? Tidak. Berbeda-beda. Mungkin ada yang lagi gembira sekarang, mungkin ada yang masih baut karena kita tehnya hidupnya susah wae, teteh. Mungkin ada yang senyum-senyum karena lagi dapat anugerah dari Allah. Mungkin ada yang manyun karena belum dapat aja yang diinginkan gitu. Walaupun semuanya beriman, betul tuh. Ini penegasan. Allah nggak akan pernah membiarkan orang beriman seperti kamu hari ini keadaannya. Hatta yamizal qabisa minat taib, sampai mana di antara mereka yang masuk golongan buruk dan golongan baik. Jadi maksudnya gini, Bapak Ibu, kita selama masih hidup di dunia, akhirat kita belum jelas. Surga atau neraka. Artinya apa? Kita jangan GR. Mentang-mentang udah rajin sholat. Mentang-mentang ke masjid wae, serasa surga miliknya. Lihat ayat sebelumnya, ayat 142 Ali Imran. Di ayat 142 Allah mengatakan, surat Ali Imran 142. Allah mengatakan, kata Allah apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma
Ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Belum nyata bagi Allah mana di antara kamu yang berjihad, mana di antara kamu yang bersabar. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, kalau kata-kata sabar identik dengan anugerah, dengan musibah. Seringnya kata-kata sabar itu keluar oleh kita dalam rangka kena musibah atau dapat anugerah. Dalam kerangka musibah. Padahal sabar itu untuk keduanya. Itulah masalahnya di kita. Sesuatu yang enak-enak bukan dianggap musibah. Saya nanya ke jamaah, dapat uang 100 juta, musibah atau anugerah? Musibah atau anugerah? Anugerah. Ternyata teh orang pencuci uang, masuk ke rekening kita. Musibah namanya. Kenapa? Nah, bukan milik kita, kan gitu. Artinya, Allah katakan langsung dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, kata Allah. Semua yang bernyawa pasti akan mati dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Berarti kebaikan anugerah, ujian bukan. Ujian, dan salah satu agar kita bisa menghadapi ujian, bersabar bersama Allah. Makanya Allah katakan, jangan kamu surga serasa milik kamu. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lama ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kita lihat lanjutan dalam surat Ali Imran 179-nya. Apa lanjutannya? Lihat kata Allah. Di ayat itu Allah katakan, kata Allah, wa makana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Dan Allah tidak pernah membuka hal-hal yang gaib. Jadi masa depan kita masih apa? Masih gelap. Bahasa Sunda naon? Poek. Tuh. Allah katakan langsung. Kata Allah, makan Allah lihat tali alakum alal ghaib. Kata Allah lanjutannya, walakin Allah yajtabi min rusulihi man mayyasha. Tuh ada kata-kata mayyasha. Tetapi Allah berikan kepada rasul-rasulnya tentang masa depan. Hal yang gaib tadi. Allah sampaikan, Allah berikan pengetahuan itu kepada para nabi. Min rusulihi, rasul-rasulnya. Mayyasha, yang Allah kehendaki saja. Di antaranya siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baginda berani mengatakan atas perintah Allah, kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Itu baginda. Senang gak kira-kira sebagai umat baginda? Senang gak? Senang. Cuma masalahnya Bapak Ibu umat baginda bukan. Itu masalahnya. Kenapa? Kita mengklaim sebagai umat baginda. Persoalannya, diaku gak sama baginda kita? Karena dalam sebuah kisah diskusi disampaikan ketika di yaumil padang mahsyar nanti tempat berkumpulnya, dan itu Baitul Maqdis. Jadi padang mahsyar itu Baitul Maqdis. Itu yang disebut dengan tanah suci. Sementara Mekah dan Madinah itu bukan tanah suci. Tanah haram. Cuma di Indonesia tanah suci wae salahnya teh. Ke kemana? Ke tanah suci. Oh, ke Palestina? Bukan. Umroh.
disebutnya ke tanah suci. Haji, haji, haji. Ke tanah suci. Padahal yang tepat ke tanah haram. Makanya disebut haramain. Dua tanah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Madinah dan Makkah. Kalau Al-Aqsa baru disebut oleh Allah Al-Quds, tanah suci. Mencek orang Jawa Tengahnya teh Kudus. Iya, asal muasal Kudus itu karena kita datang wali songo 9 orang, wali songo 9 orang itu utusan dari Turki Utsmani, dari Muhammad El-Fatih, Sultan Muslim, mengutus wali songo ke Indonesia karena permintaan. Di antaranya ada yang namanya wali dari Palestina, hidungnya mancung. Makanya dikasih tanah oleh kerajaan, oleh Sultan Demak, dibangunlah pendidikan di situ, pesantren, disebutlah tanah itu tanahnya Al-Quds, orang Kudus, maksudnya orang Palestina. Al-Quds, Al-Quds, jadi Kudus, itu teh. Iya, makanya digambarkan oleh Sunan Kalijogo, wali songo yang pertama, angkatan pertama itu yang hidungnya mancung adalah Dawala. Dalam tokoh pewayangan, Dawa, kalau di kita di Sunda, Petruk. Lihat hidungnya mancung ke Petruk. Makanya kan di dalam Hindu itu gak ada tokoh Pundakawan. Semar, Bagong, Gareng, Petruk, Cepot, Taya. Dawala bahasa Sundanya ya. Bahasa Jawanya Petruk. Tapi oleh Sunan Kalijogo dimunculkan tokoh itu. Sebar itu ternyata adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wali songo yang pertama. Pemimpin wali songo yang pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Gitu digambarkan anak. Maka cari di Hindu yang tentang Baratayuda, perang Baratayuda, teu aya punakawan. Karena itu cara Sunan Kalijogo berdakwah ke orang Jawa, dalam hal khusus Jawa Tengah, dengan menggunakan budaya setempat. Munculnya karena lagi trennya tuh semua seneng kalau nonton wayang, maka dimunculkanlah wayang. Makanya ceritanya lebih heboh. Ada senjata yang paling hebat dari senjata apapun, karena kalau senjata ini dimiliki membuat orang akan hidup abadi. Apa senjatanya? Kalimatus Sodo. Apa itu Kalimatus Sodo? Bahasa Indonesianya kalimat syahadat. Orang kalau sudah muslim, orang kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijamin masuk dan di surga itu kekal nggak? Kekal nggak? Kekal. Makanya baginda berani mengatakan kul ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Itu janji Allah kepada baginda. Dan baginda menjalankan apa yang jadi perintah Allah dengan mengatakan dengan tegas. Tapi hadisnya masih ada lanjutannya. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Cik, semua orang muslim ditaros hoyong teu ka surga, jawaban naon? Hoyong pisan, pakai tambahan pisan gitu teh. Hoyong teu, hoyong pisan. Tapi ada baginda mengatakan kullu ummati. Jadi yang dimaksud orang yang tidak mau masuk surga adalah umat baginda, bukan orang di luar muslim. Ini catatannya nih. Kullu ummati, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, yang nggak mau itu masih masuk bagian umat baginda bukan? Iya. Ketika hidupnya dia masih mengaku bagian umat.
Siapa? Maka sahabat berkata, "Qalu, man aba ya Rasulullah?" Siapa orang itu ya Rasulullah? Kok ada orang beriman nggak mau masuk surga? Baginda lanjutkan, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepadaku adalah orang yang tidak mau masuk surga. Dengan kata lain, oleh baginda tidak masuk sebagai umat baginda. Tinggal persoalannya, kita mengaku umat baginda, cuman diaku nggak oleh baginda kita sebagai umatnya. Itu masalah. Kenapa? Gampang kalau kita ingin diaku sebagai umat baginda, sehingga masa depan kita, akhirat kita, kampung akhirat kita jelas lah. Kita akan pulang kampung akhirat kita dengan benar. Lihatlah apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu intinya. Karena baginda mengatakan dalam surat At-Tur ayat 21, kullu ri'im bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya. Makanya Allah SWT mengatakan orang yang malas dalam menegakkan ibadah itu lagi ada penyakit dalam hatinya. Ya, Allah katakan, Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'un Allah, hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala, jika mereka orang-orang munafik menegakkan salat, mengerjakan salat, mengerjakannya dengan rasa malas. Yura'unan nas, hanya karena dilihat oleh manusia. Kalau gak lihat manusia, terus sholat. So. Yura'unan nas, kata Allah. Hanya ingin dilihat oleh manusia. La yazkurnallaha, dan mereka orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah. Illa qalila, kecuali sangat sedikit. Ada baginda mengatakan, di surga nanti ada penghuni surga yang menyesal masuk surga. Kok bisa menyesal masuk surga? Menyesalnya di dunia berlalunya waktu tanpa berzikir pada Allah. Menyesal mereka. Karena kalau banyak berzikirnya lebih banyak, surganya akan lebih hebat. Karena Allah mengatakan, yang harus kita kerjakan sebanyak-banyaknya di dunia itu apa? Bahasa Allah dengan sangat tegas, dengan sangat jelas kata-kata Allah. Fazkurullaha katsira. Berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kita jujur aja. Pada sholat istighfar sabar kali orang. Halo, Assalamualaikum. 3 kali 5 waktu sabaraha? 5 kali 3 sabaraha? 15. Padahal dalam hadis Rasul kita beristighfar minimal sabaraha? 100. Sehari ya teh. Setengah lagi aja. Cik, ada sholat rawatib, oke lah, qobla subuh, qobla zuhur, bada zuhur, qobla asar, qobla maghrib, bada maghrib, qobla isya, bada isya, kali 3 sabaraha? 24 tambah 15 sabaraha? 3 salapan, acan setengah oge. Tapi kita merasa sudah sempurna zikir kita kepada Allah. Dalam hadis-hadis Rasul, pada subuh, pada pagi hari dan sore hari, adanya zikir petang dan pagi hari, ucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sabaraha kali? 100.
dalam kitab Azkar pagi dan petang, zikir Rasul di pagi hari, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 100, sore hari 100, jadi sehari berapa? 200. Saya baca dalam sebuah keterangan, Abu Hurairah, sahabat Rasul yang masuk Islamnya belakangan, ternyata dia punya kebiasaan luar biasa. Istighfarnya aja digambarkan dalam keterangan itu sehari 12.000. Kita jangan fokus pada angka-angkanya, jangan. Fokus pada banyaknya dia berzikir. Kalau dengan angka-angkanya kita akan kejebak, capek nanti. Astagfirullah, terus kesabarannya gitu teh. Jadi fokusnya bukan ke istighfarnya, fokus kepada hitungannya. Astagfirullah loh, kesabarannya 500 jamnya. Aduh, astagfirullah. Nah, astagfirullah terus deh. Udah sebanyak-banyaknya pek mah enggak. Sesanggupnya orang. Nah, kita lihat ayat ini. Kata Allah, am hasibtum atadkhul jannah wala ma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan ayat ini kalau kita baca dalam keterangannya, ini ayat ada pada kisah perang Uhud. 140, 141, 142, 143, 144 terus sampai 170 kisah perang Uhud. Di perang Uhud kita kalah menang. Yang namanya kalah berarti musibah bukan? Musibah. Di sini Allah sedang menguji mana yang berjihad. Wajahadu minkum, kata Allah. Karena lanjutannya di ayat 143-nya, Allah menyinggung lagi bagi orang-orang yang perang Uhud kemarin itu, dulu kamu ingin mati syahid, katanya gitu. Ayatnya. 143-nya Allah mengatakan. Lihat. Di 143-nya Allah mengatakan apa? Walaqad kuntum tamannawnal maut min qabl. Allah. Sungguh kamu tuh dulu ingin mati syahid, gitu. Antal kauhu faqad ra'aitumu. Dan sekarang kamu menyaksikan bagaimana proses mati syahidnya dalam perang Uhud. Wa antum tanzurun, dan kamu melihat itu semua. Ternyata apa? Ada yang terpotong kepalanya, ada yang terpotong kakinya, ada yang terbelah dadanya. Allah katakan begitu. Lanjutan ayatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad itu bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang rasul. Kemudian, qad khalat min qablihi rusul. Apakah rasul-rasul sebelumnya, zaman sebelum baginda Rasulullah SAW itu, kata Allah, apa? Min rusul, ya, sebelumnya rasul. Apa in mata au kutila. Apakah Rasulullah sebelum baginda itu dulu yang mati dan yang dibunuh? Yang namanya dibunuh itu eleh menang. Yang namanya terbunuh eleh menang. Eleh. Dalam perang itu yang namanya tewas tuh kalah dalam perang. Ini catatan ini. Allah mengatakan, apakah Rasul-Rasul sebelum Rasul itu dulu yang mati, kemudian yang dibunuh, yang terbunuh, kutila itu dibunuh. Sampai Allah mengatakan begitu. Lantas, inqalabu, apakah qalabetum, kamu akan berpaling dari baginda. Ala akibaikum, berpaling, mundur. Soalnya begini bahasanya. Kok Rasul bisa kalah ya? Kan ya Rasul. Kan Allah bersama kita. Kok kalah? Orang benar kok kalah? Orang beriman kok kalah? Nah, itulah bahasanya. Banyak yang ingin mundur. Allah katakan nih ayat. Apa imata au kutila qalabatum ala akibaikum.
Wa may yanqalib, kata Allah, langsung Allah tegaskan, siapa yang mundur dari perjuangan ini, fala yadurru laha syai', dan itu tidak pernah membuat Allah mudarat, tidak pernah menghinakan Allah, tidak akan terganggu Allah dengan orang-orang yang mundur ke belakang, tidak mau lagi berjuang bersama Rasul. Allah mengatakan begitu. Wa yasajzi sakirin. Allah hanya membalas pada orang-orang yang bersyukur. Artinya syukur sini apa? Mau kalah, mau menang, tetap bersyukur. Menang, bersyukur dengan bahasa iskariman, hidup mulia. Bahasa kitanya merdeka. Kemudian kalah, tetap bersyukur karena Allah balas dengan pahala syuhada. Bahasa kita atau mati. Jadi itu dari Rasul. Iskariman au mutsahidan tuh merdeka atau mati. Itu hanya orang beriman yang ngomong begitu. Siapa yang terkenal berkata itu? Bung Tomo. Allahu Akbar. Pekikan juga Allahu Akbar. Merdeka atau mati. Begitu. Bahasa lainnya iskariman al-mut syahida. Kita kembali ke persoalan. Dalam suratnya di ayat 146-nya 145-nya ini penegasan Allah lagi. Wa ma kana li nafsin antamuta illa bi iznillah, ya kan, kitaban muajjalah, wa may yuridut sawabat dunya nu'tihi minha wa may yuridus sawabal akhirah nu'tihi minha. Allah tegaskan di situ ada dua kelompok. Siapa yang ingin mendapat balasan dunia, Allah berikan. Siapa yang ingin mendapatkan balasan akhirat, Allah berikan. Kata Allah, nu'tihi minha. Bahasanya nu'tihi, kami berikan. Jadi bukan karena apa yang mereka kerjakan. Bukan, terserah Allah. Nu'tihi minha. Kata Allah begitu. Ya kan? Lanjutan ayatnya dari surat Al-Imran 145. Di 146-nya, di sini penegasan Allah, hebatnya orang beriman. Kata Allah apa? Wa kayyim min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyun kasir fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu. Nah, ini dia tegaskan. Kata Allah, dan berapa banyak dari nabi-nabi min nabiyin qatala yang berperang bersama mereka ribbiyun. Allah sebut ribbiyun, orang yang bertakwa. Berapa banyak? Dan dia punya karakter 3, kata Allah. Fama wahanu idza asabahum fisabilillah. Dia tidak lemah dengan musibah-musibah dalam jihad di jalan Allah. Kekalahan terjadi, segala macam terjadi. Lanjutan ayatnya apa? Apa kata Allah? Selalu mengatakan begitu. Ya Allah katakan, wa ma dha'ufu, dan juga tidak lemah. Yang paling penting Allah katakan, wa mastakanu, tidak pernah menyerah. Never give up. Dicirikan oleh 3. Inilah yang disebut dengan ashabul jannah, orang penghuni surga itu cirinya 3 ini. Tidak lemah dalam musibah, tidak lemah secara fisik, artinya dalam beramalnya juga tidak pundungan, tidak berhenti, wa mastakanu, dan juga tidak menyerah dengan apa yang menjadi rahmat dari Allah. Makanya Indonesia merdeka selalu nenek moyang kita. Karena kalau bapak-bapak ibu lihat sejarah panjang Indonesia,
pejuang-pejuang yang merebut kemerdekaan Indonesia adalah semua berorientasi akhirat. Karena semua adalah kaum santri, ulama, kaum muslim semua. Pangeran Diponegoro, walaupun dia pangeran, coba lihat pakaiannya, sorban tuh. Santri dia. Temennya, ya kan? Sentot Ali Boso, sama. Imam Bonjol, Tuanku Tembusai, pakai sorban semua. Sultan Agung, Sultan Antasari, Sultan Hasanuddin, semuanya muslim. Dengan prinsip iskariman awud sayyid, karena orang yang beriman nggak betah melihat kezaliman, tapi tidak mudah tundungan, tidak mudah menyerah, tidak mudah langsung ambil kesimpulan, dan akhirnya tidak mau terlibat apapun. Itu Allah sindir, wa mastakanu, tidak boleh menyerah. Karena untuk urusan akhirat baru Allah melihat apa yang dikerjakannya. Tuh lihat. Kita lihat buka suratnya. 17 ayat 79. 19. Tadi kan 18-nya dunia. Sekarang 19-nya. Surat 17 ayat 19. Saya bacakan saja. Lihat ayatnya. Man kana wa man arada wa man aradal akhirata. Lihat, siapa yang menginginkan akhirat, wassa'alaha sa'yaha, dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat. Aktivitasnya disebut wassa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Itulah mereka yang akan dibalas usahanya oleh Allah dengan kehidupan surga. Jadi orang yang disebut beramal kalau orientasinya surga. Saya nanya ke jamaah. Jamaah, nanti di akhirat tempat jamaah di mana? Halo, Assalamualaikum. Kurang jelas pertanyaan saya. Jamaah, nanti jamaah di akhirat tempatnya di mana? Lihat, ngomong surganya ragu-ragu. Kurang mantap, kurang yakin. Di mana? Tuh sombong lagi sekarang. Ucapkan insya Allah surga. Itu yang benar. Kan Allah mengatakan la taqulanna lisain ini fa'ilun zalika goda illa ayyasha. Kecuali kau ucapkan insya Allah, maka kita katakan insya Allah surga. Harus yakin. Kalau kita nggak yakin, makanya semangat untuk meraihnya nggak muncul. Kenapa? Nggak ada keyakinan masuk surganya. Yang namanya cita-cita apa modalnya? Yakin nggak dia jadi? Yakin nggak dia jadi? Yakin. Saya akan jadi ini. Saya akan jadi ini. Cita-cita saya ini. Cita-cita itu. Yakin dia. Baru dia akan ada upaya wassa'ala sa'yaha. Nah, cuman Allah luruskan. Niatnya harus lurus. Jangan yang ecek-ecek niatnya. Jangan yang cuman sementara. Jangan yang cuman cepat hancur. Cari yang abadi. Yaitu wal akhiratu wa abqa, dan akhirat itu kata Allah wa abqa, abadi. Surat yang dibaca imam terus, surat duha, ya kan? Wal akhiratu wa abqa. Kan begitu dalam suratnya. Surat duha bukan? Surat duha kan? Wal akhirati, wal akhiratu wa akhirati. Wa akhirata. Wa akhirah wa abqa. Ini dia. Nah, ini baru pengantar materinya, belum materinya. Baru pengantarnya, Pak. Sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan adalah 2 modal yang harus kita miliki. To be continue insya Allah, karena sudah caang. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. 2 modal kita untuk bisa menuju jalan surga. Kampung akhirat.
Saya bacakan ayatnya, tinggal Bapak Ibu nanti lihat tafsirnya, nanti kita bahas dalam pertemuan akan datang kalau memang ada jadwalnya. Suratnya surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu surat 42. Ayatnya ayat 52. Satu ayat sebelum terakhir saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab ya. Tadrimal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang terjemahannya, yang demikian itu kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Ruhan. Tapi tafsirnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nama lainnya Ar-Ruh. Spirit. Semangat. Makanya orang yang baca kitab dengan rajin, orang yang memahami Al-Quran, pasti punya spirit sebagai seorang pejuang. Never give up. Nggak pernah menyerah. Min amrina, dari perintah kami, ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Dan engkau ya Muhammad sebelumnya tidak tahu kitab dan tidak tahu iman. Karena memang setelah zaman Nabi Isa sampai dengan datangnya baginda itu 6 abad terjadi kekosongan Rasul. Tidak ada kitab yang turun, tidak ada Rasul yang diutus. Dan baginda lahir di Mekah, di daerah yang terisolir dari dunia luar. Sehingga terjaga keorisinilannya milah Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Dan di situ Nabi Ismail menjadi Rasul di Mekah. Di Ka'bah. Dan itu ajarannya masih terjaga sampai dengan lahirnya baginda. Sampai diangkat baginda. Walaupun sudah banyak yang terkontaminasi. Karena para bangsawan yang berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman. Di musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Karena di Syam musim dingin dia dagangnya ke Yaman gitu. Kalau musim panas dia ke Syam gitu. Nah disitulah Ammar bin Lu'ay melihat orang-orang bukan menyembah. Ada patung besar, kemudian hormat pada patung itu. Ditanya oleh Ammar bin Lu'ay, siapa yang kau hormati itu? Disebutlah, itu adalah pahlawan kami. Hubal namanya. Oh, kenapa dia pahlawan? Karena dia yang menolong orang itu dari kezaliman dulu sebelumnya. Hubal, maka dihormati. Dan dia tertarik. Dia datang ke penguasa Syam, dia minta patung itu. Untuk apa? Agar kaumnya juga sama menghormati nenek moyangnya. Gitu awalnya. Dibawalah patung Hubal, ditaruh di Ka'bah. Banyak orang yang lewat karena diutus oleh pemimpinnya, karena Ammar bin Lu'ay itu pemimpin Mekah, ya udah. Pada hormat, lama-lama mulai terjadi penyimpangan. Hormat-hormatnya mulai nyembelih hewan segala macam, jadilah berhala. Ditambah lagi 2, 3, Lata dan Uzza. Makanya sesembahan yang paling besar bagi orang Quraisy itu 3, Hubal, Lata dan Uzza. Gitu ceritanya. Maka lahirlah baginda dengan ruhan ini, dengan nur. Nah, nur ini tafsirnya adalah iman. Jadi 2, Alkitabu wal iman. Jadi kalau misalnya orang berinteraksinya dengan Qur'annya benar, pasti imannya dahsyat. Oh, sudah habis waktunya ya? Ada suruh, oh, kirain itu udah selesai Pak, gitu. Ya itu. Insya Allah nanti pertemuan akan kita bahas. Karena memang harus sama dulu frekuensi kita untuk menghadapi bagaimana orientasi kita dengan akhirat ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita mulai fokus dengan apa yang kita kerjakan. Dan Allah berikan ruang. Bertakwalah pada Allah semampumu. Walau bisawab, aqul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.